Halo, saya Dimas. Kali ini kita akan membahas tentang pengalaman anak-anak muda beda agama di Indonesia berjumpa agar tak saling benci. Toleransi harus dialami dan dirasakan. Berikut ini pembahasannya tentang pengalaman anak-anak muda beda agama di Indonesia berjumpa agar tak saling benci. Toleransi harus dialami dan dirasakan. Ratusan anak muda lintas agama dari berbagai daerah di Indonesia mengikuti program Peace Train Indonesia atau kereta perdamaian guna mengalami langsung bertoleransi yang nyata. 5 tahun silam, ketika pemilihan gubernur DKI Jakarta diwarnai isu agama yang menyebabkan perpecahan luar biasa di masyarakat, Pendeta Frankie Tampu-Bolon merasa gelisah. Saat itu, Frankie, pegiat lintas iman dan kebinekaan, menyaksikan apa yang disebutnya sebagai kebencian tak berujung dari dua kutub yang saling bermusuhan. Kenapa agama dibuat menjadi kekuatan menghancurkan? Ujar Frankie kepada BBC News Indonesia awal Juni lalu. Saya nggak tahan, saya pun termasuk yang mengalami stres tinggi saat itu. Dia khawatir polarisasi berlatar masalah. Politik ini tidak menyehatkan bagi upaya jangka panjang dalam penguatan kerukunan beragama dan perdamaian di Indonesia. Nggak ada ujungnya. Dan penuh pikiran-pikiran sarkastik. Menghujat Dotnah. Kalau kita ada di situ, akan semakin buruk. Tambah pendeta kelahiran 1977 ini. Disinilah Frankie dan sesama pegiat dari Indonesian Conference on Religion and Peace, ICRP, kemudian menawarkan jalan ketiga, yaitu ruang jumpa baru yang tidak saling membenci. Intinya, kita tidak mau masuk dalam sebuah kutub antara pro ini dan kontra ini. Sehingga orang punya kesadaran untuk membuat ruang jumpa baru yang tidak harus saling membenci. Jelas Frankie. Dalam percakapan dengan 3 pegiat lintas iman Anic HT, Ahmad Nurholis dan Destia Nauris, lahirlah ide menggabungkan perjalanan berkereta api dan menguatkan kembali kerukunan beragama dan perdamaian. Lalu muncullah ide traveling dan menggunakan moda kereta api, kata Ahmad Nurholis, salah seorang inisiatornya. Karena antar peserta bisa berinteraksi di dalam kereta Peace Train Indonesia atau Kereta Api Perdamaian Indonesia. Nama program itu melibatkan anak-anak muda dari berbagai wilayah di Indonesia dengan latar agama berbeda. Dalam program ini, Nurholis DKK menginginkan agar para peserta dapat mengenal identitas masing-masing serta membagikan ajaran dan keunikan agamanya masing-masing. Jadi, selain ada ruang perjumpaan, ada dialog terbuka antar peserta dan orang-orang yang terlibat di kota tujuan. Paparnya kepada BBC News Indonesia. Pekan ketiga bulan lalu tujuan semua itu. Lanjutnya, agar masing-masing dapat mengenali lebih mendalam. Hal itu dia tekankan karena sebagian masyarakat masih memiliki prasangka terhadap agama lain. Ini bisa terjadi karena tidak ada ruang perjumpaan sehingga tidak ada dialog untuk mengenal lebih mendalam dan lebih dekat, ujar Nurholis. Program Peace Train Indonesia awal mula digelar pada 2017 di kota Semarang. Dan terakhir kali yaitu ke-12 dilangsungkan di kota Salatiga, pertengahan Maret 2021 lalu. Anak-anak muda itu selama 2 hari 3 malam tinggal bersama. Di kota tujuan mereka berdialog, bertemu tokoh agama, serta mendatangi tempat-tempat ibadah, terkadang menginap di sana. Dalam program itu ada sesi diskusi yang membicarakan tema umum, namun tema-tema tertentu biasanya dibahas secara informal. Sehingga kami memberikan ruang yang agak luas bagi peserta untuk bisa berinteraksi secara personal. Sebisa mungkin memberi ruang informal, supaya kedekatan dan pertemanan mereka terbangun. Strip pertanyaan yang selama ini enggan untuk ditanyakan itu tidak akan terjadi. Mereka bebas untuk menanyakan itu karena sudah dekat, sudah akrab, papar Nurholis. Bagaimana mengukur keberhasilan program? Tetapi bagaimana mengukur keberhasilan program yang sudah berjalan 5 tahun ini? Nurholis DKK mengaku tidak berhenti di acara tersebut. Mereka mendorong agar peserta, selain lantaran inisiatif sendiri, untuk menggelar acara serupa di daerahnya masing strip, masing ini untuk menjaga. Karena bagaimanapun pemberitaan di seputar mereka itu tidak bisa kita pungkiri. Kata Nurholis. Dia kemudian memberikan contoh. Ketika mereka pulang dari mengikuti Peace Train, ada kejadian bom bunuh diri di Makassar. Saya bisa membayangkan bagaimana umat Katolik dan Kristen. Namun demikian, Nurholis terus menyimak pertemuan para alumni melalui daring dan pertemuan-pertemuan lanjutan. Nah, di diskusi-diskusi informal itulah, dari yang saya simak, mereka bisa bersikap objektif. Dia kemudian menggarisbawahi bahwa program Peace Train sebagai program pembuka dan bukan tujuan akhir. Ini pintu pertama. Yang selanjutnya mereka harus meningkatkan melalui program yang lebih konkret. Tambahnya. Sementara
Pendeta Frankie mengatakan pihaknya mendorong agar organisasi yang bergerak di lintas iman melibatkan para alumni PTI untuk menumbuh kembangkan mereka dalam ekosistem interfaith. Mereka juga mempersiapkan program baru yaitu Sekolah Kader Perdamaian. Mudah strip mudahan bulan Juni ini terrealisasi, kata pendeta. Pertama kali masuk gereja saya baca syahad beberapa kali. Aminullah, kelahiran 1996, beragama Islam, dari Pulau Madura. 4 tahun lalu, ketika usianya 22 tahun, Aminullah mengikuti Peace Train Indonesia, PTI, ke Kota Malang, Jatim. Di sanalah untuk pertama kalinya dia masuk ke gereja. Saya merasa degan karenanya. Saya membaca syahadat beberapa kali karena takut, ujar Amin seraya tergelak, yang kini menjadi dosen di Sekolah Tinggi Al-Ibrahimi, Bangkalan, Madura. Hal itu dirasakan Aminullah karena dia takut dicapurtan karena memasuki tempat ibadah agama lain. Tetapi ketakutan itu perlahan-lahan sirna setelah dia mengontak salah seorang dosennya yang mengatakan masuk ke gereja tak akan mengubah keimananmu. Dia akhirnya masuk ke gereja. Saya juga teringat ucapan teman-teman Kristen yang mengatakan kami tak mengajakmu masuk Kristen, tapi cuma mengenalkan kami, ungkapnya kepada BBC News Indonesia. Di dalam gereja, dia kemudian berujar kepada dirinya sendiri Tuhan itu keren, yang menciptakan segala perbedaan, segala kepercayaan, segala konsep kehidupan. Sebelum terlibat dalam PTI, Aminullah menyebut dirinya fanatik dan berpikir sempit. Namun setelahnya, dia mengeklaim lebih bisa menerima perbedaan. Saya juga berteman dengan siapapun walau beda agama. Dalam program selama 2 hari 3 malam itu, dia mengalami praktek toleransi secara nyata. Dan bukan sekedar teori. Misalnya saja, teman-teman non-muslim yang ingatkan saya sholat. Ini luar biasa. Setelah merampungkan PTI, Aminullah tetap berhubungan baik dengan sesama alumni sehingga memiliki kedekatan. Bulan puasa lalu, ada peserta non-muslim dari Jakarta. Namanya Om Mira. Dia menganggap kami sebagai cucunya. Kami silaturahmi di Surabaya. Dia mengajarkan kami tentang persaudaraan, ungkapnya ketika dihadapkan adanya pemberitaan terkait kasus-kasus intoleransi atas nama agama. Aminullah mengaku tidak terprovokasi. Kita harus pintar memilah dan memilih informasi. Dia juga mengaku tidak gampang menghakimi orang lain dalam perkara keagamaan. Biar Tuhan yang menghakimi kita nanti, bukan kita sebagai manusia biasa, tandas Aminullah. Nah, itu tadi pembahasan tentang pengalaman anak-anak muda beda agama di Indonesia berjumpa agar tak saling benci. Toleransi harus dialami dan dirasakan. Apa pendapatmu, dan jangan lupa tinggalkan pesanmu di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam toleransi.